Ustaz, apakah syahadat itu hanya berlaku untuk diri insan? Bagaimana dengan alam ini, Ustaz? Apakah mereka bersyahadat atau bagaimana, Ustaz? Iya. Kita mesti memahami alam diri kita itu hakikatnya adalah nur. Ya. Sedangkan nama daripada nur yang sudah nyata pada alam, yang sudah nyata pada insan itu adalah Muhammad. Yes. Jadi kalaulah kita bicara namanya Nur Muhammad, itulah satu-satunya tuh mah. Artinya satu seluruhnya tadi itu asalnya bernama alam. Itu Nur tuh, An-Nur tuh Muhammad tuh. Nah, kalau dikatakan alam tentunya wujud. Ya. Yang wujud itu adalah Nur Muhammad tuh. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Semuanya tuh. Jadi memandangnya tuh Pak Jul, memandangnya kepada kesempurnaan pandang. Yes. Kesempurnaan pandang itu yang mana? Nur tadi. Jadi kita tak perlu membahas syahadat alam ini gimana. Padahal ketika kita dah bicara tentang Nur Muhammad, itulah satunya di dalamnya itu. Lah di dalam itu dia Udah komplit semua, Ustaz. ada kompleknya itu. Nah, namun kesempurnaan kekomplek Nur Muhammad itu memandangnya sudah diwakili namanya oleh insan yang bernama manusia ini. Manusia inilah kesempurnaan alam itu. Di mana letak kesempurnaan alam? Nah, lihat. Ada alam makro, Ya. alam kabir, ada alam mikro, alam kecil. Alam makro itu unsurnya, anasirnya 4 cuma api, angin, air, dan tanah. Ya. Api, angin, air, dan tanah itu sempurna pada alam mikro ini sebut namanya insan. Ya. Maka pada diri manusia inilah kesempurnaan memandang alam itu api, angin, air, dan tanah. Api itu menjadi darah bagi insan. Nah, angin menjadi urat bagi insan. Air menjadi tulang bagi insan. Tanah menjadi kulit dan daging bagi insan. Makanya kesempurnaan memandang alam itu ya pada diri manusia. Kalaulah pada alam makro itu ada namanya jin dan iblis, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Karena manusia ini adalah kesempurnaan memandang alam, pada diri manusia juga ada malaikat, ada setannya, ada jinnya, ada iblisnya, ada hewannya, ada tumbuh-tumbuhannya. Karena sempurnanya dia, disitulah dikatakan dia khalifatullah itu. Khalifah di muka bumi. Berarti kalau dia khalifah di muka bumi, maka makom dan derajatnya itu melebihi makom dan derajatnya itu para malaikat dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita mengenal dan memahami akan rahasia diri kita sebenarnya, maka disinilah alam ini menjadi rahmat buat diri kita. Kalau alam ini mengenal akan diri kita, disebabkan kita sudah mengenal akan sejati diri kita. Ini yang diungkapkan oleh Nabi. Man khofa minallahi khofahu kulla syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah. Maknanya apa? Barang siapa yang sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Bahwa Allah itu tiada lain nyatanya pada dirinya. Bukankah Ustaz selalu katakan, setiap nama pasti ada wujudnya, pasti ada orangnya. Nah sekarang kita sebut Allah, ya Allah ini dia. Makanya kata Nabi, man khofa minallahi khofa kulla syai'in. Barang siapa yang telah takut kepada Allah, dia telah mengenal akan Allah itu sempurna dan nyata pada dirinya, khofahu kulla syai'in. Maka seluruh alam ini juga takut kepada dirinya. Maksudnya aku memberi rahmat, menjadi rahmat bagi dirinya. Karena dialah kesempurnaan alam itu pada dirinya tadi itu. Ustadz sering menyampaikan syahadat itu ada 3. Ya, pertama syahadat tauhid, syahadat rasul, dan syahadat diri. Ya. Jadi saya mohon Pak Ustadz menjelaskan kembali atas syahadat diri itu. Nah, karena kalau syahadat tadi tauhid, syahadat rasul sudah Pak Ustadz jelaskan lebih dalam. Jadi kami minta penjelasan Pak Ustadz lebih dalam tentang syahadat diri, Ustadz. Terima kasih. Ya, syahadat tauhid, syahadat rasul itu terhimpun di dalam syahadat diri. Ya. Nah, syahadat diri itu
itu lafaznya kalau dilafazkan, kalau dizahirkan lah lafaz kata-kata syahadat diri itu la maujud ilallah. Tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah. Nah, jadi yang dikatakan syahadat diri itu yang mana? Yang syahadat diri itu betul-betul kita mampu menyaksikan Allah itu nyata pada Muhammad yang menjadi rahasia insan tadi itu. Itu yang dikatakan tidak ada yang wujud melainkan Allah. Nah, Allah itu nyata pada diriku yang bernama Muhammad, ya, sempurna pada insan. Jadi memandangnya itu ya kepada diri aja sebenarnya. Kalau diterjemahkan salah satu maknanya, tidak ada yang wujud pada kulitku, dagingku, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah, wujud Muhammad nyata pada insan. Nah, itu dia. Wujudnya bernama Muhammad, nyatanya pada insan. Itu memahaminya. Itu syahadat diri. Jadi syahadat diri itu hanya boleh diucapkan dalam hati saja. Kalau kita menggunakan bahasa kata-kata diucapkan atau dilapaskan. Tidak boleh dizahirkan. Kalau dizahirkan nanti bertambah pula syahadat kita. Nah, kalau dilapaskan, cukup dilapaskan dalam bentuk hati saja. Jadi tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata melainkan Allah, ya. Wujud Muhammad sempurna pada insan tadi itu. Jadi sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu ya pada insan ini sempurnanya. Nah, di mana letak sempurnanya syahadat diri memandang Allah dan Muhammad pada diri? Sempurnanya syahadat diri menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, yang Allah itu dah sempurna, dia berupa ruh. Sedangkan Muhammad itu sudah sempurna pula, dia berupa tubuh. Itu maksudnya. Maka tubuh dan ruh itu adalah Esa dia. Ya, Esa. Itu yang dikatakan kesempurnaan Allah dan Muhammad itu nyata pada diri insan tadi itu. Al-insanu siri wa anasirahu. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah dan Muhammad, itu namanya kita sudah ma'rifat namanya. Ya, sudah mengenal namanya, sudah menyaksikan namanya. Jadi mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu jangan ditunggu dulu mati gitu. Di dalam hidup inilah kita mengenal Allah dan Muhammad. Ya, pada saat kita telah mengenal dan memahami yang namanya syahadat diri la maujud illallah, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Ya, melainkan Allah, wujudnya Muhammad, rupanya disebut namanya dengan insan. Di duduk tahiyat akhir itu Ustaz kan ada di bacaan Allahumma sholli ala Muhammad itu Ustaz. Itu Muhammad yang mana maksudnya Ustaz ditujukan? Apakah Nur Muhammad ataukah Muhammad Rasulullah Ustaz? Ya, jadi kita memahaminya itu. Tetap memahaminya secara zahir batin. Kenapa zahir batin? Karena Allah sudah menyempurnakan rahmat itu kepada kita sempurna zahir batin. Kata Allah begini, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku sebagai Tuhan yang bernama Allah telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu secara zahir dan batin. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Jadi pemahaman ayat itu, kalau Allah menyempurnakan nikmatnya secara zahir dan batin, itu maksudnya kalau engkau kenal aku, kenali aku secara zahir dan kenal pula aku secara batin. Kalau engkau kenal Muhammad, ya kenalilah Muhammad itu secara zahir dan secara batin. Kalau engkau ingin kenal dirimu, kenalilah dirimu yang zahir, kenali pula dirimu yang batin. Kalau kamu ingin beribadah, kenalilah ibadah yang zahir, kenal pula itu ibadah yang batin. Kalau kamu ingin mengenal dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenali pula dosa yang batin. Itu maknanya penjabarannya. Namun, ketika kita berselawat kepada siapa kita ini berselawat? Nah, tadi Ustaz katakan selawat itu zahir dan batin. Secara zahir, tentu selawatnya itu pada Muhammad bin Abdullah. Itu secara zahir, ya kan? Namun secara batin, selawat kita itu kepada nurnya Muhammad. Ya, disitulah kita tadi itu sempurna selawat kita zahir dan batin. Jadi hakikatnya selawat itu, ya, itu adalah berselawat kepada nur.
Kenapa berselawat kepada Nur? Lihat loh. Karena Nur ini adalah tajalli Allah. Kalaulah Nur itu tajalli Allah, maka tajalli Allah yang bernama Nur itu sudah sempurna pada alam. Namun kesempurnaan Nur itu pada alam, sempurna nyatanya pada insan. Insan. Kesempurnaan nyatanya pada insan itu sempurna kepada Nabi. 124.000 Nabi itu. Kesempurnaan 124.000 Nabi tadi itu sempurna pada 315 Rasul. Kesempurnaan 315 Rasul sempurna kepada 25 Nabi dan Rasul. Kesempurnaan 25 Nabi dan Rasul sempurnanya pada yang 5 ulul azmi. Kesempurnaan yang 5 ulul azmi sempurna pada yang 1. Itu adalah Muhammad bin Abdullah tadi. Nah, jadi ketika kita memahami zahir dan batin, maka disitulah selawat kita itu kepada Muhammad bin Abdullah, dan selawat kita itu ada pada Nur Muhammad yang sempurna pada alam, sempurna pada diri kita, dan sempurna pula lah kepada Muhammad bin Abdullah sebagai uswatun hasanah tadi itu. Memang manusia, Muhammad ini manusia biasa, tapi manusia biasanya tidaklah manusia biasa seperti kita berkualitas. Ya, bermutu, karena beliau itu nabi, beliau itu rasul, beliau mendapat mukjizat. Nah, itulah bahasanya manusia, tapi bukan manusia seperti manusia biasa ya. Kalau ibarat inilah bapak-bapak semuanya ya, kita anggap nih gelas kaca, lalu kita lemparkan ke atas, pas jatuh bawah pecah dia kan, berderai pecahnya itu. Lalu pecahnya ini ada yang ke tempat Pak Arjo, pecahnya ada ke tempat Ustadz Rian, jauh. Ada yang pecahnya dekat sini, ada yang pecah di sini. Nah, yang Muhammad bin Abdullah itu, ya, itulah sebenarnya yang intinya tadi. Nah, itu bahasanya tuh, intinya tuh. Sementara yang jauh-jauh itu adalah kita pecahan yang kaca-kaca tadi itu. Serpihannya bahasa. Ya, serpihan itu bahasanya. Jadi maksudnya kita ini adalah Nur Muhammad, tapi kita ini pecahan yang keberapa lah tuh. Ayah Muhammad bin Abdullah itu tuh yang intinya. Nah, yang intinya. Sedangkan kita ini yang pecah serpihan-serpihan nih. Walaupun kita pecahnya jauh, tapi kita kan bagian juga daripada Nur itu sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi makna hakikatnya kita juga adalah Muhammad, tapi Nur maksudnya. Sedangkan Muhammad bin Abdullah juga adalah Nur. Namun kesempurnaan Nur Muhammad tadi itu nyata pada Muhammad bin Abdullah. Ngerti mami itu?